gelombang ke-91. Bukan lagi sekadar hujan rudal, ini adalah sinyal bahwa arah perang telah berubah. Ledakan yang mengguncang Tel Aviv dan Haifa membawa pesan yang jauh lebih besar. Konflik ini bergerak dari balasan menuju upaya menghukum, melelahkan, dan meruntuhkan rasa aman lawan secara menyeluruh. Ketika jutaan warga dipaksa turun ke bunker, pangkalan strategis ikut disasar. Front Yaman bergerak serentak dan Hormuz tetap tertutup bagi musuh. Yang sedang diuji bukan hanya pertahanan Israel, tetapi juga ketahanan seluruh arsitektur perang Amerika di kawasan. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang menembak lebih dulu, melainkan siapa yang lebih dulu retak saat tekanan datang dari semua arah sekaligus. Gelombang 91 menjadi penting bukan karena jumlah rudalnya, tetapi karena menunjukkan pergeseran, perang dari sekadar balas menembak menjadi upaya, sistematis merusak rasa aman, fungsi militer, dan daya tahan politik secara bersamaan. Serangan ke Tel Aviv dan Haifa tidak hanya menghantam target fisik, tetapi memaksa jutaan orang hidup dalam ritme siren, bunker, dan ketidakpastian. Dalam perang modern, ketika kota besar tak lagi mampu mempertahankan normalitas, yang mulai runtuh bukan hanya bangunan, tetapi juga kepercayaan bahwa negara masih mampu menjaga kehidupan sipil tetap berjalan. Karena itu, gelombang 91 harus dibaca sebagai operasi psikologis, sekaligus strategis bukan sekadar hujan rudal baru. Dari pola operasinya terlihat bahwa Iran tidak sedang mengejar kemenangan simbolik. Pilihan target seperti Telnov, Palmakim, Ben Gurion, Ahmed Al-Abar, Ali Alam, Al-Harj, hingga radar peringatan dini di Al-Fra menunjukkan pendekatan yang lebih dingin. Yang disasar bukan ikon, melainkan fungsi perang itu sendiri. Bandara dan pangkalan menopang mobilitas dan proyeksi kekuatan. Radar memberi kemampuan membaca ancaman sebelum datang. Konsentrasi pasukan menentukan kesiapan tempur. Jika semua tekan serentak, maka perang berubah dari adu daya tembak menjadi adu daya fungsi. Tujuannya bukan hanya membuat lawan takut, tetapi membuatnya kehilangan kemampuan bertindak secara tenang dan terkoordinasi. Ancaman ini semakin berat karena perang tidak lagi berjalan di satu front. Keterlibatan front Yaman serta operasi gabungan Iran, Ansarullah, dan Hizbullah menunjukkan tekanan yang dibangun secara berjaringan. Perang multifront selalu lebih melelahkan. Lawan dipaksa membagi perhatian ke kota, pangkalan, radar, bandara, dan jalur energi sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, keunggulan teknologi dan sistem pertahanan dipaksa bekerja dalam tekanan tinggi. Kekuatan Iran tidak hanya terletak pada rudal yang diluncurkan, tetapi pada kemampuannya menciptakan banyak sumber ancaman sekaligus, sehingga lawan kehilangan ruang untuk merasa situasi masih terkendali. Pernyataan Brigadir Jenderal Abul Fazel Shikchi menegaskan bahwa strategi Iran bukan sekadar pembalasan, melainkan menghukum agresor hingga menyesal dan mencegah ancaman berulang. Ini menandai pergeseran menuju logika paksaan, strategis, menciptakan kondisi di mana biaya melanjutkan perang terasa lebih besar daripada manfaatnya. Iran tidak hanya ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menyerang, tetapi ingin membuat lawan mempertanyakan apakah perang ini masih layak diteruskan. Ini lebih berbahaya daripada balasan biasa, karena yang disasar adalah kehendak politik, bukan hanya target militer. Selat Hormuz juga harus dilihat dalam kerangka ini. Ya, bukan sekadar jalur pelayaran atau sumber kepanikan harga minyak, tetapi dia alat untuk memindahkan perang ke ranah ekonomi dan legitimasi. Ketika Iran menegaskan bahwa Amerika tidak akan memiliki akses ke selat itu, pesan yang dikirim bukan hanya soal kapal, tetapi soal normalitas kehadiran AS di kawasan. Kegagalan Washington membentuk koalisi kuat untuk membuka kembali selat tersebut menunjukkan berkurangnya kesediaan sekutu untuk ikut menanggung biaya. Jika sekutu mulai enggan, maka masalahnya bukan hanya militer, tetapi erosi legitimasi. Dalam perang panjang, kehilangan legitimasi bisa sama berbahayanya dengan kehilangan pangkalan. Di sisi lain, tanda-tanda friksi mulai muncul di dalam kubu Amerika. Pergantian posisi penting di tengah perang, laporan perselisihan internal, dan berbagai kontroversi menunjukkan bahwa tekanan eksternal mulai bertemu dengan gesekan internal. Perang besar tidak hanya ditentukan oleh jumlah senjata, tetapi juga oleh kohesi internal, kejelasan arah, dan kepercayaan dalam sistem. Ketika retakan muncul di pusat komando, tekanan dari luar bisa diperparah oleh ketidakstabilan dari dalam. Lapisan yang lebih mengganggu adalah munculnya tuduhan bahwa perang ini dibingkai secara ideologis dan bahkan dikaitkan dengan gagasan besar tertentu. Jika perdebatan seperti itu benar terjadi di lingkungan militer,
maka persoalannya tidak lagi sekadar strategis tetapi juga moral. Pasukan bisa digerakkan, armada bisa dikerahkan, tetapi ketika makna dan tujuan perang mulai dipertanyakan, daya tahan psikologis ikut melemah. Dalam konflik berkepanjangan, keraguan internal bisa sama berbahayanya dengan serangan musuh. Karena itu, gelombang 19 bukan sekadar episode serangan biasa. Ini adalah ujian terhadap masa depan dominasi AS dan Israel di kawasan. Kota-kota dipaksa hidup dalam ritme bunker dan siren. Pangkalan, bandara, radar, dan konsentrasi pasukan ditekan. Hormuz tetap tertutup. Sekutu tidak sepenuhnya solid. Dan di Washington, friksi mulai terlihat. Semua ini membentuk gambaran yang jauh lebih besar daripada sekadar ledakan di kota. Yang sedang diuji adalah apakah sistem yang menopang kehadiran Amerika dan Israel di Asia Barat masih cukup kuat atau mulai terlihat rapuh saat tekanan datang dari banyak arah. Pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukan lagi berapa banyak rudal yang diluncurkan dalam gelombang anti-1, tetapi apakah perang ini telah berubah menjadi perang kelelahan di mana tekanan psikologis, gangguan operasional, kebuntuan politik, dan retakan internal terjadi bersamaan. Jika kota kehilangan rasa aman, Pangkalan kehilangan ketenangan, Sekutu kehilangan kemauan, dan Washington kehilangan kohesi, maka Iran sedang mendekati sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan taktis. Mereka mencoba menunjukkan bahwa dominasi Amerika di Asia Barat tidak lagi tampak kokoh, melainkan mulai terlihat rentan. Dan jika persepsi itu terus menguat, maka gelombang 91 mungkin akan dikenang bukan sebagai serangan terbesar, tetapi sebagai momen ketika perang mulai memperlihatkan siapa yang sebenarnya sedang mengikis siapa. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।